Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saudaraku, sahabat maya sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam Kultum Ramadan hari ke-22 tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu melaksanakan semua ibadah-ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dan Allah menerima ibadah-ibadah kita serta mengampuni dosa-dosa kita insya Allah. Saudaraku, di dalam kehidupan terkadang kita sering mengalami kegundahan, mengalami kegalauan dan hati yang tidak tenang. Padahal kita menginginkan kehidupan yang tentram, hati yang tenang agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan nikmat dan berjalan sebagaimana mestinya. Itu semua berawal dari hati kita, saudara. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala juga ada menyampaikan kepada kita bahwa innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sesungguhnya Allah itu memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Artinya bahwa hati itu berada di dalam rongga dada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap yang mengendalikan hati itu. Bahwa semua sumber ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan menjadi tenang. Oleh karena itu kita mesti cari tahu bagaimana caranya agar kita menjalani kehidupan ini dengan tenang. Jauh dari rasa takut, jauh dari rasa cemas, jauh dari rasa sedih, sehingga kita happy di dalam menghadapi kehidupan ini. Ternyata saudaraku, jika kita ingin memiliki hati yang tenang, maka kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik hati itu, sang penggenggam hati itu. Saudaraku sekalian, ketenangan hati itu bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang yang disayanginya, kemudian menurunkan para malaikat kepada mereka, lalu mengilhamkan kepada hati-hati mereka, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menyebarkan ketenangan, mengilhamkan kesejukan, membuat hati mereka tentram, jauh dari rasa takut dan kecemasan. Nah, bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan ketenangan tersebut? Di dalam salah satu ayat, yaitu Quran surah Hud, Allah Subhanahu wa taala ada sampaikan, alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah dengan perkataannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan para malaikat kepada mereka, lalu mengilhamkan kepada mereka itu dengan sebuah kalimat, ala takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang sesuai perkataan dan perbuatannya, orang-orang yang betul-betul mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya, kemudian dia istiqomah dengan perbuatannya itu. Maka inilah orang-orang yang akan senantiasa dalam hidupnya diberikan ketenangan, dijauhkan daripada rasa takut dan rasa cemas. Saudaraku al-saimin wa saimat rahimakumullah. Tetapi bagaimana caranya kita istiqomah di dalam hidup ini? Padahal hidup ini juga adalah pertarungan antara hak dan batil. Cobaan demi cobaan dari kiri kanan kita, dari atas bawah kita senantiasa datang kepada kita untuk membuat kita lari dari keistiqomahan ini. Saudaraku, paling tidak ada 3 makna istiqomah ini. Yang pertama, istiqomah itu artinya konsisten. Konsisten, teguh pendirian terhadap apa yang telah kita yakini. Dalam hidup ini, ketika kita meyakini sebuah kebenaran yang datang dari konsep Allah Subhanahu wa taala, maka kita teguh saja pendirian kita di jalan itu, apapun yang akan terjadi.
ujian apapun yang akan datang, akibat apapun yang akan kita hadapi, kita konsisten di jalan kebenaran itu. Dengan satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membela orang-orang yang konsisten di jalan kebenaran. Maka kita akan tenang menghadapi hidup ini. Kemudian yang kedua, makna istiqomah itu adalah konsekuen. Konsekuen artinya siap menghadapi segala konsekuensi dari perjuangan ini, dari kita berada di jalan kebenaran itu. Pasti tidak mudah ketika kita berjalan di jalan kebenaran. Akan ada rongrongan, akan ada ujian, akan ada cobaan yang datang ke sekitar kita. Dan kita harus siap menghadapi konsekuensi itu. Kalaupun di dalam kehidupan ini, misalnya kita mendapat ketidakbaikan, orang-orang yang istiqomah memiliki sebuah ketentraman di dalam hati. Karena mereka yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan akhiratlah yang abadi itu. Dan mereka lebih mementingkan keabadian itu. Maka dia korbankan. Tidak mengapa dia menghadapi ketidakbaikan dalam kehidupan dunia ini akibat dari perjuangannya itu. Kemudian yang ketiga adalah persisten. Artinya gigih. Ketika dia berjuang di jalan kebenaran, dia jatuh, dia bangun, dia gagal, dia coba, dia terus berusaha agar dia tetap berada di jalan kebenaran ini. Inilah orang-orang yang istiqomah di jalan kebenaran, sehingga mereka akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman, dijauhkan dari rasa cemas, rasa takut, dan rasa sedih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan dan keistiqomahan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.